Sebagian besar pengguna PowerPoint sangat menyukai efek transisi mode dan zoom. Keduanya sangat menarik dan kekinian apabila digunakan di dalam presentasi. Tetapi, tahukah kalian ada beberapa efek transisi lain di dalam PowerPoint yang tidak kalah menarik serta kekinian juga apabila diatur dan dikelola secara tepat. Contohnya pada video presentasi ini, efek transisi yang saya gunakan adalah push. Lebih jelasnya, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik menggunakan efek transisi push. Sesuai dengan video pembuka tadi, tema yang saya gunakan adalah presentasi singkat tentang pesawat tempur buatan Rusia yang bernama Su-27 Flanker yang juga dimiliki oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Oke, langkah pertama adalah menyiapkan lembar kerja atau slide PowerPoint-nya, lalu mengganti background-nya dengan gradient color. Jangan lupa untuk menekan tombol Apply to All. Setelah selesai, lanjut ke langkah kedua, yaitu insert badan pesawat yang besar lebih dahulu. Caranya, klik tab Insert Picture this device dan kita pilih gambar yang ini. Selanjutnya, lakukan langkah ketiga, yaitu menyesuaikan rasio badan pesawat dengan slide. Caranya, crop pesawat hingga bagian tepinya mepet ke gambar. Perbesar gambar hingga tepi atas bawah gambar segaris dengan tepi atas bawah slide. Posisikan gambar seolah-olah terbagi ke 3 slide, masing-masing bagian moncong, bagian utama, dan bagian ekor. Kira-kira seperti ini. Langkah keempat adalah memotong gambar menjadi 3 bagian dan ditempatkan di 3 slide yang berbeda. Caranya, gambar ini digandakan lalu posisikan sejajar ke bawah. Fungsinya adalah sebagai gambar decoy. Crop gambar hingga menyisakan bagian moncong saja. Kemudian crop gambar decoy hingga moncongnya hilang. Lakukan duplikasi slide. Jika sudah, hapus gambar pesawat tanpa moncong di slide 1 dan hapus moncong pesawat di slide 2. Posisikan pesawat di slide 2 hingga bagian yang terpotong segaris dengan tepi kiri slide dan tepi atas bawah gambar segaris dengan tepi atas bawah slide. Gandakan gambar ini dan posisikan sejajar ke bawah. Crop gambar hingga bagian ekor hilang. Lalu crop gambar decoy hingga menyisakan bagian ekor. Lakukan lagi duplikasi slide. Jika sudah, hapus gambar ekor pesawat di slide 2 dan hapus bagian utama pesawat di slide 3. Posisikan bagian ekor pesawat di slide 3 hingga bagian yang terpotong segaris dengan tepi kiri slide dan tepi atas bawah gambar segaris dengan tepi atas bawah slide. Trik agar 3 potongan gambar tersebut tetap presisi adalah 1. Tinggi ketiga gambar harus sama. 2. Tinggi ketiga gambar harus sama dengan tinggi slide. 3. Saat melakukan cropping, tepi kanan gambar yang dipotong harus segaris dengan tepi kanan dari slide. 4. Saat melakukan cropping gambar decoy, tepi kiri gambar yang dipotong harus segaris dengan tepi kanan dari slide.
Langkah kelima adalah memberikan efek transisi push ke masing-masing slide dan ubah arah gerakannya menjadi from right. Hilangkan tanda centang di on mouse click yang ada di grup Advanced Slide Transition dan beri tanda centang di bagian after dengan setting waktu tetap 0. Sampai di sini lakukan cek slide dengan cara menjalankan slideshow. Terlihat slideshow presentasi gambar pesawat tempur Su-27 Flanker sudah jadi. Kita tinggal menambahkan beberapa aksesoris gambar dan informasi yang perlu ditampilkan. Langkah ke-6 adalah memberikan semacam shape berbentuk persegi di bagian atas dan bagian bawah slide dan diberi warna yang kontras dengan warna background. Bagian atas diberi warna kuning pekat dan tanpa garis tepi. Bagian bawah dibuat lebih tipis, lalu diberi warna selaras dengan moncong pesawat dan tanpa garis tepi. Setelah itu, kopikan keduanya ke slide 2 dan slide 3. Klik kanan pada gambar pesawat di slide 2 dan pilih Bring to Front. Klik kanan juga pada gambar pesawat di slide 3 dan pilih Bring to Front. Langkah ke-7 adalah memberikan tambahan ornamen atau semacam hiasan. Saya memilih menggunakan ornamen yang melambangkan negara Rusia, yaitu bintang merah. Oke, masuk ke tab Insert, Shapes, dan pilih bentuk bintang. Membuat bintangnya sambil menekan tombol Shift dan atur ukurannya sebesar 1,3 kali 1,3 cm. Lalu letakkan di dalam shapes bagian kanan atas. Jangan lupa ubah warnanya menjadi merah menyala seperti tanda bintang di bagian ekor pesawat. Atur gambar bintang hingga membentuk gambar 3 dimensi dengan menggunakan tool Shape Effect Bevel. Lalu perbanyak hingga menjadi 5 buah bintang. Atur sedemikian rupa hingga kelima bintang sebaris dan pada jarak yang sama. Kemudian lakukan grouping. Kopikan grup bintang ini ke slide 2 dan slide 3. Untuk slide 2, kopikan sekali lagi dan tempatkan di sebelah kiri atas. Untuk slide 3, tempatkan grup bintang di kiri atas dan kembalikan posisi gambar ekor pesawat ke Bring to Front. Langkah ke-8 adalah menambahkan ornamen kedua berupa gambar pesawat Su-27 yang berukuran kecil. Untuk mempersingkat waktu, gambar-gambar ini saya ambil dari presentasi yang sudah saya buat sebelumnya. Masing-masing slide diisi gambar 2 pesawat yang ditempatkan segaris dengan ornamen bintang merah. Di slide 1 berada di kiri atas, di slide 2 berada di tengah atas, dan di slide 3 berada di kanan atas. Langkah ke-9 adalah menambahkan informasi singkat tentang eksistensi Su-27 Flanker. Informasi ini saya ambil dari presentasi yang sudah saya buat sebelumnya. Info pertama adalah titel dan deskripsi singkat Su-27 Flanker di slide 1. Info kedua adalah keterangan singkat tentang sejarah pengembangan Su-27 Flanker di slide 2. Info ketiga adalah keterangan singkat tentang Indonesia sebagai salah satu negara yang mengoperasikan Su-27 Flanker di slide 3. Langkah ke-10 adalah memberikan efek animasi pada informasi-informasi yang telah ditambahkan. Untuk efek animasi yang digunakan, kalian bisa memilih dan mengkreasi sendiri sesuai keinginan kalian.
Saya menggunakan efek animasi yang dapat menggerakkan teks informasi seolah-olah sedang diketik. Meski demikian, kalian bisa menggunakan efek lain sesuai selera dan imajinasi kalian. Langkah terakhir adalah memberikan ornamen tambahan berupa objek yang bergerak di slide 1. Saya memilih objek pesawat tempur yang seolah-olah sedang terbang. Oke, masuk ke tab Insert Picture This Device dan saya pilih gambar yang ini. Kemudian atur ukurannya, jangan terlalu besar. Atur posisi pesawat menghadap ke kiri. Letakkan di luar slide di kanan bawah, lalu berikan efek motion path line. Geser titik tujuannya keluar slide di kiri bawah dan usahakan jalurnya benar-benar horizontal. Copy objek pesawat dan hilangkan efek animasinya. Geser objek kedua dekat titik tujuan dari objek pertama. Atur posisi pesawat menghadap ke arah kanan atas, lalu berikan efek motion path lines. Geser titik tujuannya keluar slide di kanan atas. Setelah itu, masuk ke Animation Pane. Geser efek motion path 1 dari urutan 3 ke urutan 2 dan set start ke with previous dengan durasi 1,75 detik dan delay 0,75 detik. Set efek motion path kedua ke start with previous dengan durasi 1,75 detik dan delay 2,5 detik. Oke, sekarang saatnya melihat hasil akhir rancangan presentasi pesawat tempur Su-27 Flanker. Kita jalankan slideshow. Hasilnya sudah cukup bagus dan transisinya berjalan cukup mulus. Hasil ini tentunya bisa lebih baik lagi jika lebih kreatif dan inovatif dalam prosesnya. Misalnya, ornamen berupa gambar bintang dan pesawat yang kecil dibuat bergerak. Kemudian pemilihan font yang lebih menarik. Kemudian pemilihan efek animasi yang lebih atraktif atau penambahan ornamen lain yang menurut kalian lebih relevan. Tujuan utama tutorial kali ini adalah mempelajari cara kerja efek transisi push, dan ini sudah tercapai. Badan dari gambar pesawat yang besar dapat terpotong sempurna, kemudian tersambung sempurna lewat transisi pergerakan slide. Transisinya pun berjalan mulus. Bagi kalian yang tertarik mempelajari efek transisi push dan membutuhkan gambar-gambar yang saya gunakan dalam tutorial ini, kalian bisa mengunduhnya melalui link yang saya sertakan di deskripsi. Sekian tutorial kali ini dan selamat mencoba.